Halo sahabat, hari ini aku mau bahas tentang anxiety sama ketempelan. Katanya sih sama, perasaannya juga sama. Nah, yang bikin bedain apa ya? Mungkin lebih lanjutnya kita cari tahu aja sama pakarnya. Oke, simak terus, tonton terus. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue udah bersama pade gue pengen membahas perbedaan anxiety disorder atau kecemasan berlebih sama ketempelan. Jadi medis sama non medis, perbedaannya tuh gimana? Oke, langsung aja yuk. Deh, gimana deh menurut pade? Medis sama non medis untuk kecemasan berlebih. Padahal ciri-cirinya sama deh. Ciri-ciri secara kasat mata ya gitu apa sama ya secara kasat mata gitu. Tapi kalau dilihat dari aspek lain, pandangan lain, beda sangat beda gitu kan antara medis sama non medis. Masuk non medis itu kan golongan hal yang goib. Kalau dilihat kasat mata, orang pandangan yang biasa aja gitu, itu ya sama aja, sama orang itu seperti sama-sama trauma, sama-sama fobia gitu. Padahal dari pandangan dari sisi yang lain beda. Gini, non medis kita masukin kategori 1 atau A gitu ya. Non medis kita masukin kategori B gitu. Kembali lagi pandangan awam, oh sama aja A sama B, emang apa ciri-cirinya atau disebut orang itu kayak apa ya, kayak banyakan pelanga-pelongo, atau kayak orang linglung, kayak orang setengah lah gitu. Padahal kan di sisi pikiran atau fisik atau badannya seharusnya beda gitu. Secara batin orang yang golongan yang medis gitu kan, dia itu kan disebabkan karena ada riwayat gitu. Ada riwayat dia, riwayat perjalanan dianya itu seperti ngalamin trauma gitu kan, ngalamin hal-hal yang dia nggak duga, dari hal halusinasi dia yang tiba-tiba jadi nyata gitu. Yang dia cuma bayangin dari komik, dari hal-hal yang goib yang dia sering tonton, tiba-tiba nyata. Padahal dia ngayalin gak seimbang sama kemampuan dia. Tadi dia ngayalin kayak ini, gue pengen ketemu, pengen jumpa, pengen wujudnya ada. Tapi dia belum mempersiapkan diri, belum siap. Dari halusinasinya tiba-tiba ada, nyata, bener gitu. Apa dia nyata itu kan ada dua ya. Nyata asli dia dalam keadaan sehat, dia juga bisa ngelihat. Tapi kalau dalam keadaan demam tinggi ya, fisiknya lagi demam, lagi sakit, atau kayak seperti orang tipes gitu kan, tinggi, itu pun halusinasinya bisa ke bawah. Jadi apa yang dia lihat, bayangan apapun, padahal bayangan dia sendiri, itu dia katakan apa? Oh, ini hal yang goib. Hal yang goib pada hari ini, dan pada demam aja seperti anak kecil demam tinggi, buka matanya kayak sekip gitu kan, berapa ada yang dia lihat, padahal bayangan lampu apa itu belum berarti dia bisa melihat. Kalau ada faktor demam, tapi kalau suhu badannya normal, adem, dan dia melihat nyata itu ada hal yang goib, tadinya itu dia dari halusinasi tiba-tiba berwujud karena halusinasinya dia belum siap. Kalau dia siap, dia punya bekal, dia punya pegangan, dia berhalusinasi, dia pengen ngeliat, tapi dia siap, otomatis nggak jadi trauma, nggak jadi beban dia. Oh, dia pembuktian emang hal yang goib di dunia ini emang ada, jadi dia siap. Nah, kalau orang yang trauma itu biasanya yang nggak siap, sampai kapan gitu kan. Ngilanginnya itu ya, ngilangin trauma itu seperti kayak fobia, terjun lagi ke dunia yang goib. Ngikutin lagi ritual dengan cara apa, bisa tanya ke
orang yang ngerti. Oh, cara saya mau masukin kemana? Karena kalau buka mata batin bisa aja, bisa dibuka mata batin, hari ini dia bisa ngelihat apa hal yang goib. Tapi pada saat dia buka mata batin itu, apa sosok dia yang dia pernah lihat? Kan belum tentu. Iya, baru lagi. Kan baru lagi. Akhirnya jadi trauma yang berkepanjangan. Karena kalau dia ngelihat, oh iya itu yang saya lihat. Karena bentuk-bentuk roh-roh astral itu, makhluk-makhluk istilahnya jin-jin itu golongannya itu banyak bedanya. Yang mati baru bentuknya gimana, gondorwa gimana, kuntilanak gimana. Bahkan sosok jenggot yang kecil juga beda-beda gitu. Takutnya trauma itu dia melihat bentuk gimana gitu. Karena kelebihan jin kan nyerupain Habib juga ada, ulama syekh juga bisa ada gitu. Takutnya dia trauma itu bentuk yang sangat serem, tapi begitu dia muka batinan sekarang bentuknya beda. Makanya yang baiknya itu bukan dia dibuka mata batinnya, terjun ke orang bisa, tanya ke orang bisa, gimana caranya saya bisa hal yang goib itu bisa apa? Bisa ke situ. Akhirnya kalau dia udah menguasain itu, trauma itu bisa hilang. Dia bisa melihat dengan satu syarat, siap dulu, siap apa? Kalau mental nggak ada, traumanya, fobianya panjangan. Jadinya begitu. Sama-sama takut mati deh gitu. Itu udah pasti. Cemasan. Karena kan cahaya jin atau jin itu ngajakinnya ketika yang nggak benar, bukan yang lurus. Itu cemas. Jadi seperti gini, ada orang ngebunuh ya. Saya pelaku pembunuhan, sering terjadi pembunuhan. Kalau di film-film itu kan hasil halusinasi dibikin. Sangkanya dia dikejar setannya itu, yang dia bunuh jadi setannya ngejar pelakunya. Padahal enggak, setan almarhum yang udah meninggal ya udah selesai dia. Pertanggungjawaban dia karena beban dosa. Beban dosa otomatis kebayang apa? Kebayang sama dia baca doa pun nama Tuhan gak dikabulin karena udah tahu dia ngebunuh orang. Jadi hasilnya itu, kalau dia lari ketabrak mobil, itu karena apa? Dia ketakutan, suara mobil ngasih sirene pun enggak. Dia katanya kecebur di jurang apalah. Itu enggak. Bahkan ada yang mati katanya dicekek sama setan dengan ciri khas, katanya matanya melotot, lidahnya. Kadang-kadang dia nyekek sendiri. Karena dia ngebunuhnya dengan cara apa? Nyekek. Jadi di pandangan dia setan itu datang lagi mau nyekek dia. Dia pernah nyekek setan, pernah nyekek dirinya. Nyekek dirinya sendiri, makanya dia mati. Ada orang matinya digantung, tiba-tiba mati gantung diri. Karena tadinya dia gantung diri, dia ngikut, oh gue nebus dosa gue karena gue daripada gue hidup dibayangin terus. Berarti dari hasil pikiran sendiri gitu? Pikiran sendiri, jadi nggak ada tuh organ tayangan yang ngejar dia. Itu sebetulnya nggak ada. Jadi mau pembunuh kelas berapa, mau 2-3. Berarti hubungannya sama hal gaib itu ya beda-beda tipis ya? Atau gimana? Jauh. Karena kalau trauma itu di pikiran dari hasil yang kita buat, dari hasil halusinasi yang kita buat, yang kita pikirin dari awal, kemauan kita begini, bayangan kita begini, kita buat, tapi kita nggak siap apa? Makanya kalau hobi gambar, gue pengen ngelihat begini, gambar, pengen bagus, pengen kayak Basuki Abdullah, kayak siapa, pengen kayak Pablo Picasso. Jadi ini apa namanya? Dicoret, dibikin. Oh seneng komik kayak gini-gini, gue pengen bikin komik jangan kayak Doraemon, jangan kayak Rikin, kayak apa? Ya dibikin. Oh ibarat kata nuang apa yang ada di pikiran. Ada di pikiran, jadi nggak bakal jadi kayak gitu. Kita udah siap, gambar gue gini mau diterima masyarakat, yang penting gue udah buktikan ini hasil gue, dan gue nggak menjiplak, dan gue bikin karya sendiri sesuai halusinasi yang ada di otak gue. Ibarat kata kalau misalkan ada orang, misalkan nih pernah cemas nih kan, wah pasti mikirin duluan nih, udah mikirin negatif, cemas, kan berarti numpuk di sini nih. Lebih baik tuangnya ke kertas aja gitu. Diutarain aja gitu, curhat di kertas aja gitu, biar enak gitu. Seperti bentuk jin gimana sih? Gua yang ngeliat di TV penampakan kayak gini. Kalau kita bisa gambar, kita gambar yang lebih serem dari itu. Kita seremin matanya, kita bikin berdarah, kita bikin merah, cucuran pocong gimana tadi, pocong cuma pakaian putih, kita bikin bolong, kita bikin matanya keluar.
Kita harus lebih berani dari itu gambaran kita. Jadi kalau kita emang nanti hasilnya nampak, kita udah biasa ngadepin seperti apa. Yang serem yang kita buat, halusinasi kita udah gambarin sendiri, kita hidup itu. Makanya gambar di tembok setan-setan gitu kan. Seperti kan agama bilang kita bikin patung jangan ditaruh di rumah, lukisan utuh pun jangan ditaruh di rumah ya. Kalau kita dengan membuktikan, kita gambar aja yang serem, otomatis kan setan kata nanti jadi penghuninya itu. Ya bahkan kita yang gambar, kita wujudin gitu. Jadi apapun halusinasi kita, apapun kembali ke batin kita, siap nggak ngadepinnya. Kalau enggak, jangan berhalusinasi. Jangan berhalusinasi. Takutnya kalau kita nggak siap, bagusnya yang penting siap dulu ngadepin kayak gitu. Nah, nih pesan-pesan Pak nih buat teman-teman, masih banyak yang di sana kan yang takut gitu dengan kecemasan, terus takut mati, terus takut segala macam, kesendirian gitu. Apa nih deh pesan-pesan? Hal mati itu sebetulnya nggak usah ditakutin, itu kan hal yang pasti. Bukannya ditunggu. Kita nggak tahu, itu bukan hal goib lagi, tapi hal yang pasti. Kalau masalah kematian, masalah sendiri itu juga nggak usah takut. Manusia lahir keluar juga dari rahim sendiri, tinggal di dalam rahim sendiri, keluar sendiri, cari makan pun apapun dari TKKD sendiri, mati pun kita nanti dari lahir dari rahim sendiri, mati pun sendiri, takut sendiri. Kembali lagi bekal apa yang kita bawa, pertanyaan gitu ya, amal ibadah kita doang. Jadi buat ngilangin rasa takut mati, cuman itu. Takut mati, jawabannya ibadah kita. Nyelesain itu. Kalau kita hayalin terus gimana? Enggak. Jadi fobianya, traumanya awalnya dari mana? Yaitu Lawan. kita lawan. Balik lagi ke situ. Balik lagi. Oh tadi gua ketemunya di sini, awalnya gua halusinasi gini. Balikin lagi halusinasinya. Ke situ lagi. Dari halusinasi gua bikin komik pengen begini, akhirnya ketemu begini, gua awalin lagi, harus terjun ke situ. Kayak bikin kita sendiri. Kita bikin kita sendiri dari awal lagi kembali. Kalau enggak, kembali lagi kita takut mati dan takut kesendirian, itu aja yang dipikirin. Makin terpuruk, makin lama makin terpuruk. Akhirnya malah tadinya takut sendiri, pengen menyendiri. Takut mati, jadi gila. Itu kalau takut gila istilahnya kan pikiran udah nggak ada, nalar udah nggak ada. Itu tadinya takut sendiri lah, akhirnya maunya sendiri. Bicara nggak mau, ini nggak mau, di rumah sendiri, di kamar pengen sendiri. Bukan lagi berhalusinasi akhirnya. Kesendirian dalam ketakutan. Ketakutan berhadapan dengan orang, ketakutan berhadapan dengan keluarga, sama saudara, akhirnya ketakutan sendiri di kamar. Itu ada yang begitu, akhirnya kerjanya cuma di kamar, tidur, menyendiri, mandi, makan, tidur lagi gitu. Itu lebih parah, orang udah masa depannya habis. Oke, jadi begitu tuh. Intinya sih yang bisa nyembuhin rasa ketakutan itu ya diri sendiri, maksudnya gitu kan. Jadi jangan dipikirin gitu. Mau ngelangkah ya udah ngelangkah aja, yakin gitu. Berdoa, udah lanjut jalan. Kalau dipikirin terus ya stuck, nggak bakal bisa maju. Begitu aja dari gua. Makasih banget nih deh, udah jelasin deh. Buat kalian tetap semangat, sehat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur apa yang udah dikasih sama Tuhan di hari ini dan kemarin, dan selalu berpikir positif. Oke, itu aja. See you next time. Bye bye. Thank you.